Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dosen menyesuaikan, izin mengenalkan diri, nama Taruna Nindya Febriawan Study dari kelas MPJ 3.3, absen 8, notar 2002118. Izin memaparkan tentang bagaimana cara membuat jaringan jalan pada suatu simpang menggunakan aplikasi Visim. Di mana di sini saya menggunakan Visim 2022 versi student. Jadi pertama-tama kita buka dulu aplikasi Visimnya. Lalu sebelum melakukan desain jaringan jalan, kita melakukan pengaturan guna menyelaraskan pengaturan APIL yang ada di Indonesia dengan di aplikasi, yaitu dengan klik test data, kemudian network setting, lalu pada traffic regulation ini kita akan ke left hand traffic karena Indonesia menggunakan ruas jalur sebelah kiri. Jadi kita gunakan left hand traffic. Kemudian untuk unit kita klik all metric sehingga semua satuan dapat berfungsi secara baik. Oke, pertama-tama akan kita masukkan setelah itu adalah kita klik background image, yaitu untuk memasukkan desain jalan guna modal dalam pembuatan jaringan jalan. Di sini kita membutuhkan bantuan dari aplikasi Google Earth. Kita dapat menggunakan Google Earth melalui penelusuran pada website. Setelah itu kita cari simpang yang akan kita gunakan sebagai bahan pembuatan jaringan jalan kali ini. Di sini saya menggunakan simpang 3 Longkrang yang ada di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Maka yang selanjutnya kita lakukan adalah kita lakukan screenshot pada gambar simpang tersebut. Nah, setelah kita sudah lakukan screenshot, kita kembali pada layar edit Visim. Nah, di sini kita klik kanan, lalu kita tambahkan background image. Lalu kita cari di mana kita menyimpan gambar. Di sini saya simpan dengan nama simpang 1. Nah, di sini untuk mempermudah kita melihat gambar secara keseluruhan, kita dapat klik show entire network sehingga gambar dapat terlihat secara keseluruhan. Oke, untuk langkah kedua kita akan menentukan skala yang digunakan pada gambar ini. Pada Google Earth sendiri kita telah dibantu dengan skalanya, yaitu pada angka 20 meter ini. Ini adalah skala yang kita dapatkan pada saat kita melakukan screenshot gambar di Google Earth. Oke, jadi langkah yang kita lakukan selanjutnya adalah kita klik zoom in. Lalu kita zoom in pada bagian angka ini. Lalu kita klik kanan pada background. Kita klik set scale. Nah, kita ke kiri, lalu tarik garis sampai ke ujung angka 20. Dari sini kita klik, terus kita tarik garis lurus sampai ke ujung. Lalu kita masukkan skala sesuai pada gambar, yaitu 20 meter. Nah, di sini langkah yang kita ambil selanjutnya yaitu kita klik show entire network lagi untuk melihat gambar secara keseluruhan. Di sini skala sudah kita sesuaikan dengan yang ada, dan langkah selanjutnya adalah membuat ruas jalan itu sendiri. Tapi sebelumnya kita lock background ini. Fungsinya untuk apa? Untuk mempermudah dalam proses pengeditan, sehingga gambar ini tidak geser-geser ketika nanti kita edit-edit.
Caranya itu dengan cara di sini ada gembok di samping kiri background image, kita klik. Kalau gemboknya sudah terkunci, berarti background tidak akan berpindah-pindah lagi. Lalu saatnya kita membuat ruas jalan. Di sini tipe jalan yang ada yaitu 2/2 UD, 2 jalur 2 lajur tanpa median atau hambatan. Cara membuat ruas yaitu dengan cara klik CTRL pada keyboard, kemudian klik kanan pada kursor, dan tarik sejauh titik yang akan kita gunakan bergambar. Misalkan segini. Kita lepas. Nah, di sini kita membutuhkan data lebar jalan dan juga nama jalan. Di sini saya sudah menyiapkan dari hasil survei pada pertemuan yang lalu pada materi kinerja lalu lintas jalan. Di sini adalah Jalan Pangeran Diponegoro nomor 7 bagian utara. Bagian utara memiliki lebar 8, berarti per lajur dia memiliki lebar 4 meter. Kemudian yang lain-lain tidak usah diganti. Oke, lalu kita edit, kita sesuaikan dengan kondisi jalan di kenampakannya. Oke, sekarang kita membutuhkan jalur yang berlawanan. Caranya simple, kita tinggal klikkan pada link ruas jalan sebelumnya, lalu kita pilih generate opposite direction. Karena 2/2 UD juga, berarti kita number of lane-nya 1. Nah, seperti ini. Kalau mau lihat penampakannya, kita tinggal geser aja, kita sesuaikan. Kira-kira cukup. Terus kita buat di sisi sini sama, kita klik CTRL. Nah, di sini kita buat ke sana karena arahnya menuju ke selatan. Oke, ini selatan, selatan juga sama, 4 meter perluas. Sesuaikan dulu, perjalanannya lurus, cukup mudah untuk menyesuaikan. Oke, kita buat arah berlawanannya sama, ke kanan, generate opposite direction, number of lane-nya 1 karena 2/2 UD. Oke, sama, saya rasa sudah pas. Terus kita buat ruas jalan terakhir. Nah, di sini terdapat perbedaan dari kedua ruas jalan yang telah kita buat, di mana pada ruas jalan ini terdapat sedikit belokan atau tikungan. Bagaimana cara membuat tikungannya? Sama, kita klik CTRL, klik kanan, tarik garis lurus sampai titik yang kita inginkan. Sini 3,5 jalan Hasyim Asari sebelah barat. 3,5 karena
juga 2/20D, length of number-nya juga 1. Nah, untuk membengkokkan ke sini, kita klik pada ruas yang kita ingin bengkokkan, kita klik CTRL, lalu klik kanan. Nah, akan muncul titik kuning seperti ini. Nah, kalau sudah bulatan besar seperti ini, kita tarik ke garis besar. Nah, ini kan masih kita sesuaikan lagi sama klik kanan, CTRL klik kanan. Sesuaiin pokoknya sehingga gambarnya ya, presisi dan sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Ini sudah dirasa sudah sesuai, kita buat arus ke arah sebaliknya. Kalau ini arahnya ke atas sana, kita balik ke arah sama, klik kanan, untuk opposite sudah arah 22. Nah, ini ada fungsi shift mode gunanya untuk menggeser-geser apabila ruasnya melebihi pada gambar, kita dapat atur. Apa satu jangan lupa sama seperti pada gambar asli ini. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat konektor. Apa itu konektor? Konektor itu adalah penghubung dari satu ruas ke ruas lainnya. Misalkan saya akan menghubungkan ruas ini ke ruas ini. Nah, caranya itu dengan cara klik CTRL pada titik yang sudah membesar ini di ujung, CTRL lalu klik kanan. Waktu kita tarik, jika ada hitam-hitam pada ruas sebelumnya, itu menandakan kita berhasil membuat konektor menuju ke ruas lainnya. Kita hubungkan saja. Oke. Nah, kita sudah masuk sini, kita namai konektor barat utara. Ini ada lane 1, ada lane 1. Sebenarnya kalau kita menggunakan number of lane yang lebih dari 1, itu ada lane 2. Nah, cara menentukan lane 1 dan lane 2 itu, kalau di Indonesia, lane 1 ada ruas jalan yang ada di sebelah kanan. Jadi ini ada kiri karena menuju ke sana, dan kanan menuju ke sana. Jadi lane 1 adalah di sini, lane 2 adalah di sini. Namun karena di sini 2/2 UD, jadi kita cuma menggunakan satu lane saja. Nah, sini kita sambungkan ke sebelah kanan. Konektor barat selatan.
sini kita hubungkan ke, nah ini nggak jadi ini karena ini kuning sama kuning. Kita lakukan ulang, CTRL di kanan. Nah ini baru jadi. Masukkan konektor selatan barat. Ini kita sebelah utara, konektor selatan barat. Oke, lagi sini kita konekkan ke ulang dari sini ke sini. Konektor utara barat lagi, CTRL ulang. Penelitian untuk konekkan simpul agar bisa jadi konektor. CTRL ke kanan. Nah, lagi bisa. Konektor utara ke selatan. Lalu gimana cara ngecek kalau semua konektor itu sudah dibuat? Di sini ada kolom yang namanya toggle wireframe. Kita klik aja. Nah, kita bisa analisis di sini ruas mana yang belum dihubungkan dengan konektor. Misalkan dari sini ke utara sudah, sini ke selatan sudah, utara ke selatan sudah, utara ke barat sudah, dari selatan ke utara sudah, dari selatan ke barat juga. Nah, karena di sini masih berbentuk kotak-kotak seperti ini belum rapi, maka kita perlu rapikan terlebih dahulu. Caranya adalah kita ke kiri di sini, kita blok. Nah, kalau semua konektor sudah terasa lagi seperti ini, kita klik kanan, kita ke generate supply, kita ubah ke 5, jadi nanti lebih halus hasilnya. Nah, nanti akan menghasilkan seperti ini, belokan, sudah bukan kotak lagi. Nah, semakin tinggi supply itu semakin halus, tapi 5 itu juga saya rasa sudah cukup. Dan jadi seperti ini, kita cek. Oke, seperti ini. Nanti sekarang kita masuk ke marka. Marka bisa kita cari di sini, pavement marking adalah marka. Cara memasukkan marka itu sama, CTRL di layar, nah akan muncul nanti Google atau tanda seperti ini. Nah, karena ini jalannya lurus ke sini dan turun ke barat, maka kita tulis di sini strike lurus dan juga ke kanan. Nah, nanti akan seperti ini. Kita munculkan lagi, akan lurus, ini juga bisa ke kanan. Oke. Dan ini juga buat lagi, oh maaf, salah, ini salah lajur sini, sama ke kiri kalau ini.
lurus satu kiri, dan ini juga ke kanan ke kiri, dan ke kanan ke kiri. Lurusnya kita akan cek. Oke, tarik ke bawah. Kita masih membuat satu langkah lagi. Nah, buat marka selanjutnya yaitu zebra cross. Zebra cross, gimana cara bikinnya? Zebra cross ini membutuhkan bantuan dari link. Nah, kita klik link lagi, R, klik kanan, tarik terus ke sini, bebas sampai mana. Ya sudah, ini kita oke aja. Sesuai lagi kalau mau di biar presisi. Nah, ini kita copy biar ada di sini dan di sini. Caranya adalah klik link CTRL-C, kemudian CTRL-V. Nah, akan pindah taruh di sini. Sesuai biar lurus. CTRL-V lagi. Kita taruh di sini. Kita menyettingkan biar sesuai. Tarik. Terlalu panjang. Sekarang kita kembali lagi ke pavement marking. Kemudian klik di sini, klik kanan. Oh, sorry. Sini CTRL klik kanan. Terus pilih ke zebra cross. Nah, oke. Nah, kita atur lah. Zebra crossnya mau sepanjang apa. Sesuaikan sama medan. Sudah, di sini juga tidak ada kanan. Kita zebra cross. Oke. Seberapa panjang zebra cross. Oke. Ini terakhir. CTRL klik kanan. Zebra cross. Nah, ini sesuaikan dengan medan atau penampakannya asli. Oke. Selesai. Nah, jadi ini adalah penampakan total dari jaringan jalan yang saya buat, yaitu jaringan jalan pada Simpang 3 Longkrang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.